Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Harsadi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak ini yaitu Bapak Samsu Ahmad Nur SE MPD. Kemudian untuk pengajar praktiknya yaitu Ibu Lili Retno Wulianti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk tugas ini, saya akan menceritakan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul ini. Selain itu, saya juga menyampaikan sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan saya akan praktikkan di sekolah dan kelas saya. Saya akan konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah saya. Ada 3 pertanyaan pemantik yang perlu saya jawab dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan seharusnya membantu anak-anak, mengarahkan mereka dalam proses tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu pendidikan perlu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka selamat di dunia dan akhirat, sehingga akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam dasar-dasar pendidikan modul 1.1 yaitu pada halaman 1, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah menyesuaikan dengan kondisi alam serta kultur budaya tempat anak itu hidup dengan cara mengakomodasi perbedaan antara daerah pantai yang mayoritas sebagai nelayan, pegunungan yang mayoritas hidup di sektor pertanian, dan juga daerah perkotaan yang hidup di sektor perdagangan dan industri. Selain itu, dengan memperhatikan kodrat zaman, pendidikan harus dapat mengintegrasikan kemajuan teknologi serta mengembangkan kemampuan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah dan komunikasi efektif serta kolaborasi. Dengan demikian, pendidikan akan lebih relevan dan mampu mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tuntutan zaman yang terus berkembang. Pendidikan yang menuntun yaitu pendidikan yang memfasilitasi dan melayani setiap murid yang diharapkan dapat menebalkan budi pekerti yang baik dari setiap murid. Perlu diketahui bahwa budi artinya pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti itu merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya menggunakan hukuman atau sanksi untuk mengubah perilaku murid yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Karena saya percaya bahwa ketakutan dapat menghasilkan perubahan. Tetapi saya menyadari bahwa hal ini hanya efektif secara sementara dan tidak mendorong perubahan yang berkelanjutan karena tidak didasari pada kesadaran pribadi murid. Selain itu, saya menyadari bahwa pendidikan yang saya lakukan terlalu berpusat pada peran guru dan kurang melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Saya ingin memperbaiki pendekatan saya dengan lebih menekankan pada pengembangan kesadaran diri murid dan mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya terkadang masih menghiraukan perbedaan karakteristik murid dan ini mengakibatkan semua murid saya anggap sama. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman saya tentang keunikan individu setiap murid. Akibatnya, kebutuhan belajar murid tidak terpenuhi dengan baik. Seringkali tidak ada perlakuan yang disesuaikan antara anak yang cepat mengerti dengan yang membutuhkan lebih banyak waktu dalam memahami pelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya merasa mudah terpancing untuk emosi negatif seperti marah-marah di dalam hati, bedegel di dalam hati.
terutama saat saya melihat murid tidak fokus, bermalas-malasan, atau kesulitan memahami materi yang saya jelaskan. Hal ini menunjukkan perlunya refleksi diri dan peningkatan kemampuan saya dalam memahami dan merespons kebutuhan individual murid secara lebih baik. Untuk mengubah perilaku murid yang kurang tepat, saya mengimplementasikan hukuman sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya percaya bahwa rasa takut dapat memicu perubahan perilaku yang positif, menyebabkan murid untuk tidak mengulangi kesalahan yang murid lakukan. Namun, saya menyadari bahwa pendekatan ini hanya bersifat sementara karena tidak didasarkan pada kesadaran pribadi murid. Oleh karena itu, langkah-langkah tambahan perlu diambil untuk membantu murid memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan memotivasi mereka untuk mengubah secara lebih berkelanjutan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya tentang pendidikan telah mengalami perubahan. Saya kini percaya bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang mengarahkan dengan sabar dan ikhlas, mengingat setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Saya berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang mendukung bagi setiap anak, yaitu sesuai dengan apa yang anak butuhkan. Dalam mengarahkan, saya akan mengadopsi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing ngarso sung tulodo, artinya memberikan teladan. Di depan kita harus memberikan teladan. Ing madyo mangun karso, artinya yaitu kita di tengah-tengah anak, yaitu membangun motivasi supaya anak mengembangkan ide-ide atau gagasan yang mereka miliki. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang kita memberikan dukungan, dorongan supaya anak berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya di kelas dan di sekolah, saya akan mengembangkan model pembelajaran yang beragam, disesuaikan dengan materi yang diajarkan, dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar murid. Selain itu, pendekatan pembelajaran akan berfokus pada murid, memberikan mereka kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka. Saya juga akan menyediakan kegiatan ice breaking untuk membantu memulihkan fokus dan semangat belajar anak-anak. Seperti apa yang saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu lebih banyak ice breakingnya sehingga saya semangat untuk mengikuti pendidikan. Dalam menyampaikan materi dan menilai kemajuan murid, saya akan memperhatikan bahwa setiap anak memiliki keunikan dan perbedaan. Anak tidak sama. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel akan saya terapkan untuk mengakomodasi berbagai kemampuan murid. Jika ada murid yang kurang fokus, saya akan menggunakan metode ice breaking untuk membantu mereka kembali fokus dalam pembelajaran. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.